Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang juga, yang banyak diminta oleh Anda semua. Nama aplikasinya adalah Moki. Ya, Moki. Moki ini adalah sebuah sistem affiliate marketing. Mirip Vingo. Vingo yang bubar dan tidak kunjung launching di Indonesia. Moki ini kira-kira serupa, tapi tidak 100% sama. Kita akan lihat pelan-pelan apa itu Moki. Oke, di sini Anda bisa lihat bahwa Moki ini sedikit berbeda dengan Vingo. Vingo waktu itu tidak kunjung datang ke Indonesia, cuma disosialisasikan oleh para pemainnya di Indonesia, tapi tidak ada badan hukumnya di Indonesia. Oke, dijanjikan dari awal 2020 mau launching, pertengahan 2020 mau launching, sampai akhir 2020 tidak launching, malah diumumkan bubar. Bubar, seluruh dunia bubar. Oke, kalau kita lihat di sini perbedaan Moki dengan Vingo, Moki ini kalau menurut saya lebih serius, lebih serius. Dia mendirikan sebuah PT di Indonesia. Anda bisa lihat di sini nama PT-nya PT Moki Awareness Indonesia. Oke, di sini satu poin lebih Moki ketimbang Vingo. Kemudian kalau kita lihat Moki ini atau PT Moki Awareness Indonesia juga sudah mendapatkan izin PSE dari Kemkominfo. Artinya sebagai penyelenggara sistem elektronik dia sudah mendapat izin. Oke. Nah, tapi pelan-pelan nih kita lihat ya, karena ini agak menarik. Di sini Anda bisa lihat profil perusahaannya. Di situ ya detailnya lah, kalau Anda mau tertarik ya, Anda mau tahu siapa aja di belakangnya. Itu foundernya atau CEO-nya itu namanya Miao Wei. Pasti orang Chinese ya. Di sini disebutlah sejumlah pengalamannya dia. Kalau Anda tertarik, Anda silakan baca gitu ya. Kemudian kepala bagian logistiknya Shen Jiasen, ya kan? Nah, itu juga orang Chinese. Kemudian kepala bagian pemasok Lin Xin. Oke. Anda bisa lihat di situ juga, ya kan? Nah, di sini sebagian dari mereka itu ex Alibaba. Oke. Kemudian orang-orang IT-nya di sini juga ada beberapa, Anda bisa lihatlah yang pengalamannya juga sebagian dari Alibaba. Kalau secara tulang punggung atau expertise dari perusahaan ini, asumsi ya, ini benar apa yang dia katakan 100% gitu ya, cukup mumpuni menurut saya. Oke. Nah, apa sih yang dijanjikan Moki yang saya bilang mirip dengan Vingo? Yaitu satu, Anda bisa memiliki toko online dengan Moki tanpa Anda harus stok barang. Ya kan, orang yang paling males itu jualan di toko online, dia harus stok barang. Sebenarnya ada cara sih, dia jadi dropshipper atau jadi affiliate marketing seperti join Moki. Sebenarnya di beberapa e-commerce ada, Tokopedia ada, Lazada ada, Shopee ada, program affiliate marketing. Dan mereka memberikannya gratis. Berbeda dengan Vingo atau Moki yang berbayar. Nanti kita akan lihat. Kemudian ownernya Anda sendiri. Seakan-akan Anda masuk Moki itu, toko-toko yang ada di Moki itu punya Anda. Kira-kira begitu ya. Anda nggak usah kreatif lah bagaimana cara nyusun barang, cara mempromosikannya, nggak perlu ya kan. Nah, ini yang keempat menariknya, katanya tidak ada batas maksimal penghasilan. Saya kurang setuju. Kalau tidak ada batas maksimal penghasilan, berarti penghasilan Anda tak terhingga dong. Ini masalah bahasa lah menurut saya ya. Adalah batasnya gitu ya. Nah, kemudian tidak perlu buat website, iyalah, karena sudah disediakan oleh Moki.
Sama ketika kalau Anda menjadi affiliate marketer di Tokopedia, Shopee dan lain, Anda tidak perlu buat websitenya, sudah disediakan oleh e-commerce itu, ya kan? Tidak perlu cari supplier, Anda nggak perlu cari barang apa yang mau dijual, beli di mana gitu ya, modal segala macam, nggak usah pusing gitu ya. Sebenarnya sama juga kalau Anda menjadi affiliate marketer di Tokopedia, Lazada, Blibli dan segala macam itu juga Anda tidak perlu cari supplier. Oke? Di sini Anda bisa lihat bahasan saya mengenai Vingo pertama kali. Waktu pertama kali saya bahas, saya banyak dicaci maki gitu ya. Allah itu Bapak itu jelek-jelekin tuh, selalu itu jelek-jelekin ini. Ya saya kan utarakan apa adanya, saya hanya mereview, ya kan? Ya kalau nggak suka, ya utarakan juga dong, di mana salah saya gitu ya. Sehingga akhirnya saya buat lagi yang kedua ketika Vingo menyatakan diri bubar. Oke? Nah itulah challenge dari program affiliate marketing seperti ini. Nanti saya akan kupas lebih detail lagi. Nah di sini dikatakan di China, dia juga sudah ada di Malaysia, ada di Myanmar. Rantai pasokan barangnya itu mereka bekerja sama, Anda bisa lihat dengan Alibaba, Pinduoduo dan lain-lain gitu ya. Di situ katanya sudah ada 100.000 produk terpilih untuk dipilih atau dibelanjai oleh para anggota MOKI. Oke? Sini yang di China dan di Malaysia. Dan mungkin juga di Myanmar, saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngetes sistem yang di Myanmar. Tapi kalau yang di China seperti ini pasokannya. Oke? Kemudian, nah ini rantai pasokan di Indonesia yang belum terbentuk. Katanya sih mau menggandeng produk UMKM, masih belum jelas produknya apa. Sebab kalau Anda install MOKI sekarang ini semuanya barang-barang itu dari China. Kalau Anda beli dikirimnya juga dari China. Jadi kalau Anda yang sudah ikut MOKI, Anda bisa belanja sih, tapi barang itu dikirimnya dari China. Oke? Bukan barang-barang dari Indonesia. Oke? Nah, di sini rantai pasokan di Indonesia belum terbentuk. Ya kan? Nah, di sini juga kalau saya lihat dia menargetkan ini belum terbentuk ya, makanya sebenarnya ini agak misleading menurut saya ya. Dikatakan sudah ada lebih dari 100.000 produk terpilih untuk dipilih anggota. Belum terbentuk, oke? Karena produk UMKM-nya manapun belum terlihat. Nah, apa sih yang ditawarkan oleh MOKI ini dan apa bedanya kira-kira dengan Vingo? Oke? Nah, begini, kalau di Vingo itu sama MOKI itu level keanggotanya sama lah, ada 4. Cuman penamaannya aja yang beda. Di MOKI yang pertama member atau shopper itu gratis. Anda bisa daftar sebagai member atau shopper. Anda bisa download kok aplikasinya, Anda belanja gitu ya tanpa perlu referral gitu ya. Anda bisa. Nah, tetapi yang untuk mendapatkan bonus itu ada yang special shopper, ada affiliate associate dan affiliate partner. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau dibandingkan dengan Vingo, syarat kenaikan kelas di MOKI ini lebih ringan, lebih murah. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat lebih detail program afiliasi yang ada di MOKI ini. Nah, di sini Anda untuk menjadi special shopper, Anda harus belanja. Nah, di sini catat kata-katanya, belanja satu set produk yang membuat Anda jadi upgrade ke special shopper minimum 210.000. Minimum 210.000. Katanya ini promo, normalnya 280.000. Oke? Nah, di sini kalau Anda jadi shopper yang tidak masuk special shopper, Anda dapat free voucher Rp6.000, belanja sepuasnya dengan harga grosir bla 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 gitu ya. Tapi kalau Anda jadi special shopper, katanya Anda dapat voucher belanja Rp383.000. Anda dapat bimbingan-bimbingan dan segala macam. Oke? Lanjut, kita lihat marketing plan-nya. Tadi saya sudah katakan ada 4 status keanggotaan, member atau shopper yang gratis, special shopper atau disingkat SS, 3 affiliate associate yang disingkat AA, dan keempat affiliate partner yang disingkat AP. Oke? Nah, untuk jadi special shopper, Anda yang sudah jadi member, Anda bisa upgrade dengan membeli produk. Dikatakan tadi ya,
ada 4 pilihan paket gitu ya. Ada yang 210.000 yang paling murah dan katanya itu promo, harga sebenarnya 280.000. Kemudian ada yang 350.000, ada yang 700.000, ada yang 1,4 juta. Tentu semakin mahal yang Anda bayarkan, gift pack atau barang atau hadiah lah istilah mereka yang Anda dapat tentu lebih mahal atau lebih bagus, kira-kira demikian. Oke. Nah, kita lihat yang special shopper ya. Ini diasumsikan dia belanja yang 350.000 supaya gampang ya kan. Nah, kalau dia sudah jadi special shopper, dia akan mendapatkan bonus referral kalau dia merekrut teman menjadi member Moki. Nah, di sini dikatakan kalau SS atau special shopper merekrut atau mensponsori special shopper baru dan special shopper itu belanja yang 350.000, beli gift pack istilah mereka, dia dapat 45%. Lumayan ya. Dia dapat 157.500, ya kan? Kalau orang itu belanja yang 1,4 juta, ya dia dapat 45% dari 1,4 juta. Oke. Kemudian bonus sales, bonus retail. Kalau dia sendiri belanja, dia dapat potongan 8%. Oke. Nah, kalau dia punya anggota gitu ya, dia akan dapat 8% dari belanja shopper di bawahnya. Oke, menarik ya. Dia sendiri belanja dapat 8%. Nah, shopper-shopper yang member yang di bawahnya kalau belanja dia dapat 8%. Ya, di situ uang yang dia dapat. Kemudian kalau dia naik ke affiliate associate atau AA, ada syaratnya, dia harus punya 10 special shopper. Kalau dia berhasil merekrut 10 special shopper, dia naik ke affiliate associate, ya kan? Bonus referralnya pasti lebih tinggi. Jadi jika affiliate associate ini merekrut special shopper, dia dapat 50%. Kalau tadi kan 45, ini 50%. Kalau dia kemudian yang special shopper di bawahnya, sponsor special shopper di bawahnya, dia tetap dapat 5% cuma. Ya, begitu juga kalau ada affiliate associate di bawahnya yang mensponsori special shopper, dia dapat 5%. Ya, berlapis bonus rekrutmennya. Bonus retail. Nah, kalau tadi 8% ke special shopper, ini affiliate associate mendapatkan 11% belanja pribadi. Kemudian dia dapat 11% dari semua member di bawahnya yang belanja, member ya atau shopper biasa. Tapi kalau yang dari special shopper yang belanja dia cuma dapat 3%, ya. Berarti dia lebih tinggi dapatnya. Kemudian dia bisa naik lagi ke affiliate partner atau AP. Syaratnya dia harus punya 3 affiliate associate direct langsung dan total 10 affiliate associate ya. Total ya di luar yang 3 langsung. Boleh 10 langsung atau 3 langsung dan 7 tidak langsung, ya kan? Dan minimum 300 special shopper. Ini syaratnya lebih ringan daripada Vingo. Anda bisa lihatlah di video saya sebelumnya. Di sini Anda kalau mau tertarik lihat lagi bonus referralnya sama lah urutannya gitu ya. Kalau dia sponsor special shopper baru dia dapat 55%, lebih besar ya. Kemudian dia dapat 10% dari special shopper di bawahnya yang mensponsori special shopper. Dia dapat 5% jika ada affiliate associate yang mensponsori special shopper baru dan seterusnya Anda bisa lihat sini. Bonus retail. Nah, di sini dia dapat cashback atau bonus 13% kalau dia pribadi belanja. Kemudian dia dapat 13% dari shopper biasa atau member biasa yang belanja. Tapi dia hanya dapat 5% dari belanja special shopper di bawahnya dan hanya 2% dari belanja associate affiliate associate maksud saya yang di bawahnya dan seterusnya. Oke? Nah, di situ sudah mulai jelas ya. Nah, di sini masalahnya menurut hemat saya. Moki atau Vingo ya kan serupa. Dari awal mengatakan kami bukan MLM. Kami affiliate marketing. Oke. Kami bukan money game. Oke. Apalagi kalau sekarang Moki sudah bilang kami punya izin kok PSE dan mungkin ada izin-izin lainnya. Tetapi kita lihat menariknya bisnisnya adalah begini. Betul, dia bukan MLM karena orang belanja boleh bebas aja, pokoknya bukan MLM dah. Betul.
Tetapi dalam prakteknya, menurut hemat saya, terjadi skema piramida atau yang umum orang katakan ponzi, walaupun mereka pasti akan membantah bahwa ini adalah ponzi, ketika rekrutmen itu terjadi. Kenapa? Definisi skema piramida menurut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019, skema piramida itu terjadi kalau komisi itu diberikan karena rekrutmen. Ini kan ketika dia rekrut kan merekrut special shopper saja misalnya, ya, entah itu 210.000, 350.000, 700 atau 1,4 juta gitu ya. Itu kan dari rekrutmen saja dia langsung dapat komisi, ya, itu piramida. Di Peraturan Menteri Perdagangan sudah diatur. Jadi jika komisi diberikan atas dasar rekrutmen, itu piramida. Oh enggak, kami bukan dasar rekrutmen, berdasarkan pembelian barang. Lah tadi katanya bukan MLM. Nah, jadi apa dong yang jelas, MLM atau bukan MLM? Ya kan? Kan sudah dibantah bukan M. Kalau bukan MLM berarti yang melanggar tadi Peraturan Menteri Perdagangan. Oke? Menurut saya. Oke? Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau Anda lihat di skema piramida dari peraturan menteri yang sudah diatur, dikatakan di sini, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung, ya kan? Dikatakan di sini skema piramida sebagaimana dimaksud dari pasal 21, di 21 tadi dibahas gitu ya. Huruf K memiliki kriteria yang meliputi A, yang saya lingkari, komisi dan atau bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan penjualan langsung. Ya tapi kami bukan MLM Pak, jadi Peraturan Menteri Perdagangan 70 ini tidak bisa diterapkan ke kami. Ya nanti silakan aja kalau misalnya Anda ditanya-tanya sama SWI, ya silakan jawab, ya kan. Tapi kalau menurut saya masuk ke definisi skema piramida, ya kan. Karena di situ dikaitkan dengan ada gift pack yang dijual, berarti kan ada barang yang dijual langsung. Walaupun dia tidak bilang MLM, makanya ini jadi wilayah abu-abu, oke? Saya bukan MLM kok. Ya tapi kan Anda kan kasih barang, itu gift pack. Ya nanti aja silakan diterangkan kalau Anda ditanya oleh Satgas Waspada Investasi. Ini saya cuma mereview. Umpamakan sajalah, misalnya ada sebuah bisnis yang mau buka, saya disuruh review. Ini pendapat saya. Jika Anda melakukan skema pemberian bonus seperti itu, inilah yang akan bersinggungan. Kira-kira begitu. Kemudian yang C, program pemasaran atau marketing plan menghasilkan komisi dan atau bonus ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang. Nah, di sini juga sama. Dia menghasilkan, katanya kan bukan MLM, cuman gift pack gitu ya. Berarti kan itu tidak beli barang, gift katanya kan, gift. Yang ini makanya abu-abu. Makanya yang C ini juga berpotensi kena, yaitu program pemasaran menghasilkan komisi dan atau bonus ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang. Kan dia tidak melakukan penjualan barang, bukan MLM katanya. Kan katanya bukan MLM, tidak jual barang kan, hanya memberikan gift pack. Ngerti maksudnya? Gift pack kan hadiah, tidak melakukan penjualan barang kan. Nah, kena di sini juga. Ya tapi terserah, silakan nanti terangkan kepada SWI jika ini dipertanyakan. Pak, tapi kan sudah dapat izin PSE. PSE itu lain soal. PSE itu adalah syarat yang harus dimiliki jika kita mau berbisnis melalui sistem elektronik, melalui website lah, melalui aplikasi, kira-kira begitu. Tapi bisnisnya ya ini harus sesuai dengan peraturan yang lain, kira-kira begitu, ya kan? Itu sesuai dengan peraturan Kominfo yang harus punya izin PSE, satu hal. Tapi ketika bersinggungan dengan peraturan yang lain, nah di sini akan terjadi hal yang menarik. Nah, mari kita lihat lagi yang berikutnya yang menarik dari MUKI ini. Oke, nah di sini MUKI ini kalau saya masuk ke aplikasinya, saya lihat di sini pendaftaran yang dari Indonesia baru di beberapa provinsi.
Yang saya lihat Bali itu masuk, Bangka Belitung masuk, Jawa Barat masuk, Jawa Tengah masuk, Jawa Timur masuk, DKI Jakarta masuk. Tetapi kalau saya pilih di tempat saya berdomisili, yaitu saya berdomisili di Bintaro, yang masuk bagian Tangerang Selatan atau Banten. Bintaro tuh luas sekali, ada yang masuk Jakarta Selatan, ada yang masuk Tangerang Selatan. Tidak ada pilihannya, tidak ada. Ya itu mungkin karena masih baru ya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah tadi dikatakan adalah bahwa akan menggandeng sejumlah UMKM sehingga menghasilkan 100.000 produk pilihan. Pertanyaannya seberapa cepat? Karena kan soft launchingnya sudah dimulai waktu itu di Bali gitu ya, tanggal ya baru beberapa minggu lah gitu ya, soft openingnya 7 Maret kalau saya nggak salah ya kan. Katanya planning launching Juni 2021 juga katanya di Bali, yang akan dikunjungi planningnya 10.000 member. Cuman karena pandemi COVID saya kayaknya kurang yakin gitu ya kalau bisa mengumpulkan 10.000 member. Umpamalah di tempat terbuka, tapi ya saya nggak tahu lah ya, tapi itu bukan urusan saya. Oke, nah sekarang ini kalau Anda belanja di Muki, seperti yang saya katakan, barang-barangnya dikirim dari China, perlu waktu sekitar 2 minggu. Tentu bukan seperti inilah bisnis yang di Indonesianya. Dia harus punya barang-barang dari penjual-penjual lokal, yang katanya tadi dari UMKM. Nggak tahu UMKM mana yang nanti akan bergabung di Muki. Sebab kalau menurut saya, kalau produk-produk yang umum yang dijual di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kalau masuk juga ke Muki, menurut hemat saya akan jadi kurang kompetitif karena harganya harus dinaikkan ketimbang dia jual di Tokopedia. Kenapa? Karena dia memberikan komisi berjenjang. Bukan multi level, tapi memberikan komisi berjenjang. Sehingga banyak uang yang harus dibayarkan gitu dari penjualan barang. Ya kalau saya jual barang di Tokopedia gitu ya, saya jual barang saya 100.000 ya taruhlah untung 20.000. Kalau saya mau taruh di Muki nanti gitu ya, saya nggak bisa jual 100.000 lagi karena dari 100.000 yang dibelanjakan itu sudah ada yang dibeli sama affiliate partner yang dia sendiri dapat cashback 15%, belum lagi kalau yang di atasnya ada yang ngambil komisinya dan seterusnya. Saya nggak bisa jual 100.000 dong. Ngerti maksud saya? Saya harus markup. Jadi tidak kompetitif kalau saya jualan di Muki. Oke. Kemudian orang yang belanja di sana hanya terbatas, kalau saya misalkan member Muki, saya hanya merekrut 100 orang. Saya hanya dapat komisi dari pembelanjaan 100 orang itu. Oke? Nah, tapi kalau dari 100 orang itu seringnya belanja di e-commerce lain, ya saya nggak dapat. Apalagi kalau harganya tidak kompetitif. Makanya barangnya mesti benar-benar unik, yang tidak pernah ada di e-commerce lainnya, menurut saya. Kemudian dibandingkan kalau saya masuk sebagai affiliate marketer di Tokopedia, Lazada dan mana-mana gitu ya, yang belanja di sana gitu tidak terbatas dari yang saya rekrut. Siapa saja yang belanja di sana gitu. Nah itu bedanya kalau saya ikut Muki dibanding saya buka affiliate marketing program, join gitu maksudnya, di e-commerce yang sudah ada. Walaupun tidak bisa dibandingkan 100% ya. Nah, jadi menurut saya kalau Anda mau join Muki, silakan saja, ya. Tetapi tadi ada potensi dikenakan stempel skema piramida. Apa itu skema piramida? Ya tadi, kalau misalnya Anda join di Muki dan Anda tidak mampu mencari member lagi, ya setidak-tidaknya Anda hilang itu 210.000. Walaupun dari 210.000 Anda dapat gift pack gitu ya. Tapi kalau Anda berhasil mencari member gitu ya. Nah, dari rekrutmen member aja itu Anda dapat komisi. Jadi tanpa orang belanja Anda rekrut saja, itu Anda dapat komisi. Nah, inilah yang saya bilang melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Karena Anda dapat komisi atas dasar hasil rekrutmen dan strukturnya multi level.
tapi tidak ada barang. Jadi menarik ya. Ya inilah abu-abu. Jadi silakan saja kalau Anda mau join, nah, dengan resiko Anda ambil yang paling kecil gitu ya. Kalau Anda tidak mampu rekrut, ya setidak-tidaknya Anda bisa belanja tadi dapat cashback 8%. Itu saja, ya kan? Untungnya di sini tidak ada top up gitu ya, seperti di money game lainnya. Anda join dengan 210.000 atau 350. Kemudian kalau untuk naik tingkat Anda harus top up lagi. Di sini tidak ada. Di sini naik tingkat hanya kalau Anda bisa merekrut orang banyak, dia naik tingkat. Rekrut lagi orang banyak, Anda naik tingkat. Nah ini sama seperti mekanisme multi level. Jadi agak lucu menurut saya, agak janggal kalau dibilang ini bukan multi level, tapi kenaikan tingkatnya mengacu ke permainan multi level. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai Muki. Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya. Seperti biasa, terima kasih.